Dalam ekspedisi melintasi waktu, kita akan menjelajahi kronik suci yang menyoroti sosok Ham, seorang patriark penting bagi kelompok etnis yang tak terhitung jumlahnya di benua Afrika. Kita akan mengetahui keturunan mereka, Cus, Mizraim dan Kanaan, dan bagaimana masing-masing keturunan tersebut berasal dari garis keturunan yang berbeda, yang membentuk keunikan budaya dan identitas negara-negara Afrika. Persiapkan diri Anda untuk perjalanan menelusuri akar beragam yang membentuk esensi masyarakat Afrika, pengaruhnya terhadap kekayaan budaya Afrika, dan warisan melanin setelah bencana banjir. Hikayat ini menceritakan pengembaraan Nuh, yang dipilih Tuhan untuk membangun kembali umat manusia. Nuh, nenek moyang Sem, Ham dan Yafet, melihat Ham sebagai pendahulu bangsa Afrika. Tradisi Alkitabiah menuntun kita untuk memahami bagaimana keturunan Ham merupakan penjajah di negeri yang kemudian menjadi tempat lahirnya keberagaman di Afrika. Masing-masing keturunan Ham, dengan ahli warisnya masing-masing, Cus, Mizraim, dan Kanaan, meletakkan dasar peradaban yang menjalin permadani budaya dan sejarah Afrika. Untuk memahami lebih dalam tentang asal-usul orang Afrika, disarankan untuk membaca kitab Kejadian pasal 10 ayat 6-20. Narasinya mengungkap patriark kelompok etnis kuno ini. Nuh, nenek moyang seluruh umat manusia, dan istrinya, keduanya merupakan keturunan campuran, mencerminkan keberagaman ini pada anak-anak mereka, yang menampilkan beragam warna kulit, ciri-ciri dan karakteristik, menyoroti kekayaan keragaman etnis dari keturunan mereka. Kami akan menelusuri sejarah untuk mengungkap asal-muasal orang kulit hitam berdasarkan kitab suci. Di Brasil, jalinan berbagai garis keturunan merupakan sebuah tonggak sejarah yang khas, yang merupakan hasil dari penjajahan Portugis, kehadiran masyarakat asli yang tangguh, dan masuknya orang-orang Afrika yang diperbudak. Perpaduan warisan ini membentuk sebuah negara yang saling bertemu secara global, menempatkan Brasil sebagai salah satu negara dengan ras paling campuran di dunia. Sudah menjadi pemandangan umum, baik di Brasil maupun di negara-negara Meksiko, untuk mengamati saudara-saudara yang memiliki warna kulit dan warisan etnis yang berbeda, sebuah bukti adanya perkawinan beda generasi. Di Meksiko, perkawinan antar ras merupakan fenomena yang tersebar luas, mencerminkan persatuan masyarakat adat dengan penjajah Eropa, khususnya Spanyol. Narasi Alkitabiah menampilkan Ham, putra Nuh, yang dianggap sebagai patriark bangsa Afrika. Kem yang namanya mengingatkan pada warna jelaga ini digambarkan sebagai seorang pria berkulit gelap yang melambangkan nenek moyang orang kulit hitam. Kisah-kisah dalam Alkitab mengaitkan nama dan ciri-ciri fisik, sehingga menunjukkan bahwa denominasi dapat mencerminkan karakteristik fisik dan ciri-ciri kepribadian. Jika silsilah keluarga Anda selaras dengan leluhur berkulit hitam, ketahuilah bahwa Anda memiliki ikatan yang sama dengan Kem. Demikian pula, jika Anda mengidentifikasi diri sebagai orang kulit hitam, pahamilah bahwa garis keturunan Anda berasal dari leluhur Alkitabiah ini. Alkitab memberitahu kita bahwa Ham, menikah dan ayah dari 4 anak, melahirkan para leluhur yang menghuni benua Afrika. Mari kita memulai pengembaraan melalui halaman-halaman sejarah untuk mengungkap asal-usul orang kulit hitam berdasarkan kitab suci. Keturunan Ham, putra Nuh, dihormati sebagai pendiri bangsa dan masyarakat berkulit gelap, menjadikan diri mereka sebagai leluhur dari garis keturunan yang terhormat. Cus, putra sulung Ham dan istrinya, dianggap sebagai patriark kulit hitam pertama, sebuah penanda silsilah yang sudah ada sejak zaman Nuh sendiri. Kus dipuji sebagai nenek moyang berbagai bangsa dan wilayah, termasuk kerajaan Kus yang legendaris, yang berkembang di sepanjang sungai Nil yang megah di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Sudan.
Kerajaan ini, dengan ibu kotanya di Meroe, merupakan pusat perdagangan dan kemakmuran, tidak hanya berdampak di Afrika bagian timur laut, namun juga mempengaruhi budaya dan masyarakat di wilayah sekitarnya. Suku Ethiopia, keturunan Kus, menempati wilayah yang luas di Afrika dan Arabia bagian selatan, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keragaman budaya dan sejarah di wilayah tersebut. Pada zaman kuno, orang-orang Yunani menyebut mereka orang Ethiopia, sebuah istilah yang mengacu pada gambaran wajah yang digelapkan oleh matahari yang merujuk pada kulit mereka yang gelap. Seiring waktu, Ham menjadi identik dengan Ethiopia, dan Kasites di Mesopotamia juga diyakini merupakan keturunan dari Cus. Misraim, putra kedua Ham, merupakan tokoh sentral dalam memahami sejarah dan budaya Mesir kuno. Keturunannya, yang dikaitkan dengan penduduk Mesir, menyoroti pengaruh abadi dari garis keturunannya dalam pembentukan Mesir sebagai peradaban terkemuka. Keturunan Misraim tidak hanya memperkaya kebudayaan Mesir tetapi juga membentuk tradisi, agama, dan masyarakatnya. Kemegahan Mesir kuno secara intrinsik terkait dengan garis keturunan Misraim, menjadikannya tokoh kunci dalam narasi evolusi peradaban ini selama ribuan tahun. Mari kita memulai perjalanan melintasi pasir waktu untuk mengungkap kisah Pute, putra ketiga Ham, yang kisahnya bergema melalui permadani budaya di berbagai wilayah Afrika. Pute dihormati sebagai nenek moyang orang-orang Afrika yang terkenal karena kehebatan berburu mereka, dan terampil menggunakan busur untuk menopang komunitas mereka. Garis keturunan mereka secara intrinsik terkait dengan tanah subur di Libya, pesisir Somalia, dan tepian sungai Nil di Nubia. Di Libya, keturunan Pute mempunyai warisan budaya yang kaya, mempengaruhi segala hal mulai dari praktik sehari-hari hingga perayaan meriah dan ekspresi artistik. Pengaruh mereka merupakan benang merah dalam keberagaman etnis yang menjadi ciri negara ini saat ini. Di Somalia, garis keturunan Pute terjalin erat dengan akar masyarakat, membentuk organisasi sosial, musik, tari, dan tradisi spiritual. Nubia, pada gilirannya, menyaksikan pengaruh besar keturunan Put terhadap tradisi, artefak, dan perkembangan sejarahnya. Kontribusi Pute membentuk cara masyarakat Nubia terlibat dalam melestarikan dan mewariskan tradisi berharga mereka dari generasi ke generasi. Peninggalan Pute merupakan mosaik kekayaan dan keragaman budaya yang masih berlanjut hingga saat ini. Tradisi, kepercayaan dan praktik budaya yang dibentuk oleh garis keturunan ini merupakan elemen penting dalam memahami sejarah dan identitas komunitas ini. Keahlian berburu yang diturunkan oleh keturunan Pute tidak hanya mempengaruhi cara hidup mereka, tetapi juga memperkaya kekayaan budaya daerah tersebut. Kanaan, putra keempat Ham, memainkan peran berbeda dalam garis keturunan leluhur. Ia diakui bukan sebagai nenek moyang orang Afrika, melainkan nenek moyang orang Kanaan, kelompok etnis yang sering disebutkan dalam kitab suci, khususnya dalam Perjanjian Lama. Pada zaman dahulu, Timur Tengah yang luas merupakan rumah bagi banyak sekali etnis, salah satunya adalah suku Kanaan. Berasal dari Kanaan, seorang tokoh leluhur yang dihormati, orang-orang ini menetap di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Israel, Palestina, Lebanon, dan lokasi-lokasi berdekatan lainnya. Kanaan, tempat kelahiran orang Kanaan, muncul sebagai pusat keanekaragaman budaya. Berlokasi strategis di persimpangan jalur perdagangan, wilayah ini menjadi saksi berkembangnya kota-kota strategis seperti Yericho dan Hazor. Masyarakat Kanaan, dengan struktur sosial yang kompleks dan praktik keagamaan yang berbeda, terlibat dalam pertukaran komersial dengan masyarakat tetangga,
menjalin jaringan interaksi multikultural. Pengaruh bangsa Kanaan melampaui batas geografis mereka, menandai kehadiran mereka dalam kitab suci Perjanjian Lama. Di sana, mereka digambarkan sebagai tetangga bangsa Israel yang berbagi momen harmoni dan konflik dengan mereka. Narasi Alkitabiah melukiskan gambaran kerjasama dan konfrontasi yang mencerminkan kompleksitas hubungan antar manusia pada zaman dahulu. Wilayah Kanaan, tempat terjadinya banyak cerita, adalah tanah sengketa, penuh kehidupan dan sejarah. Bangsa Kanaan dan Israel, dalam kehidupan berdampingan dan pertikaian yang halus, berusaha untuk membangun identitas mereka dan mengklaim ruang mereka. Kitab suci menggambarkan episode hidup berdampingan secara damai, tetapi juga pertempuran berdarah, yang menggambarkan pencarian abadi untuk bertahan hidup dan warisan. Kanaan, nenek moyang orang Kanaan, muncul sebagai kunci utama untuk membuka permadani sejarah kuno. Melaluinya, kita melihat sekilas kekayaan budaya yang membentuk mosaik Timur Tengah. Bangsa Kanaan, dengan tradisi dan kontribusinya yang unik, telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah, memperkaya pemahaman kita tentang kompleksitas dan keindahan perjalanan manusia. Dalam permadani beraneka warna di Timur Tengah, keturunan Kanaan muncul sebagai tokoh sentral dalam jalinan sejarah manusia. Setiap anak, sebagai benang merah leluhur, terjalin dalam pembentukan budaya, tradisi, dan identitas yang tumbuh subur di negeri tertentu, meninggalkan warisan abadi. Misraim dan Kanaan, para leluhur yang dihormati, adalah fondasi bangsa, masing-masing meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada warisan budaya. Tradisi-tradisi unik muncul dari garis keturunan mereka, membentuk masyarakat di mana mereka berakar. Kronik bangsa-bangsa Afrika, keturunan Kanaan, sangat berbeda seperti bintang di langit. Setiap kelompok etnis yang dibentuk oleh peristiwa unik, membentuk budaya, tradisi, dan identitasnya. Migrasi, perjumpaan dengan bangsa lain, berkembangnya bahasa dan praktik budaya, serta mengatasi tantangan, adalah bagian dari kisah epik. Negara-negara ini telah memperkaya benua Afrika dengan keanekaragaman budaya yang tak tertandingi. Memahami sejarah setiap negara adalah kunci untuk menghargai warisan budaya Afrika, sebuah perjalanan identitas kolektif dan kontribusi budaya yang bergema di seluruh dunia. Keturunan orang-orang ini, yang tersebar di seluruh dunia, menemukan rumah di Brasil, memiliki palet warna kulit yang kaya. Keindahan perpaduan ini merupakan bukti kekayaan Afrika yang merasuki masyarakat kita. Warna kulit adalah detail dangkal dari mata Tuhan yang menyelidiki hati. Mari kita ikuti contoh ini, bukan menilai dari penampilannya, tetapi dari karakternya. Bagikan refleksi Anda tentang topik ini. Perspektif Anda sangat berharga. Saya menunggu komentar Anda dan kita akan segera bertemu untuk menggali lebih jauh tentang asal-usul masyarakat tersebut.